Hi everyone, my name is Putri Faza Manani with NPM 254111667 from Management Kelas 25B. Today I would like to present my topic about income and discrimination. In this presentation, I will explain the definition, source, factor, inequality, discrimination, and impact on society. Let's get started. Income atau pendapatan adalah uang atau kompensasi yang diterima seseorang atau kelompok sebagai hasil dari kegiatan ekonomi, seperti bekerja, berbisnis, atau berinvestasi. Pendapatan dapat berupa uang tunai seperti gaji, upah, bonus, keuntungan, atau dalam bentuk barang dan jasa seperti fasilitas rumah dinas atau kendaraan dinas. Sumber pendapatan terdiri dari beberapa jenis. Pertama, pendapatan dari tenaga kerja seperti gaji dan upah. Kedua, pendapatan dari modal seperti bunga dan dividen. Ketiga, pendapatan dari tanah seperti sewa atau hasil pertanian. Keempat, pendapatan dari wirausaha yaitu keuntungan usaha. Kelima, pendapatan transfer seperti bantuan sosial, pensiun, dan subsidi dari pemerintah. Pendapatan seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor. Pendidikan dan keterampilan sangat menentukan tingkat pendapatan. Jenis pekerjaan juga berpengaruh, karena pekerjaan profesional biasanya memiliki gaji lebih tinggi. Pengalaman kerja meningkatkan nilai tenaga kerja. Lokasi kerja juga mempengaruhi, karena kota besar biasanya menawarkan gaji lebih tinggi. Selain itu, kebijakan pemerintah dan permintaan tenaga kerja juga mempengaruhi tingkat pendapatan. Ketimpangan pendapatan adalah perbedaan yang mencolok antara kelompok berpendapatan tinggi dan rendah. Ketimpangan ini disebabkan oleh perbedaan pendidikan, kesempatan kerja, akses sumber daya ekonomi, diskriminasi, serta sistem ekonomi yang tidak merata. Ketimpangan pendapatan dapat meningkatkan kemiskinan dan pengangguran. Selain itu, dapat memicu konflik sosial dan menurunkan daya beli masyarakat. Pertumbuhan ekonomi juga menjadi tidak merata karena hanya dinikmati oleh sebagian kelompok. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap individu atau kelompok berdasarkan faktor seperti gender, ras, agama, usia, atau latar belakang sosial. Dalam konteks ekonomi, diskriminasi berarti perbedaan perlakuan dalam pekerjaan, upah, karir yang tidak didasarkan pada kemampuan atau produktivitas. Diskriminasi dapat menurunkan pendapatan kelompok tertentu karena mereka menerima upah yang lebih rendah. Produktivitas ekonomi juga menurun karena potensi individu tidak dimanfaatkan secara maksimal. Diskriminasi meningkatkan ketimpangan sosial, menghambat pertumbuhan ekonomi, dan dapat menyebabkan kemiskinan struktural. Upaya yang dapat dilakukan antara lain meningkatkan akses pendidikan dan pelatihan kerja, mempromosikan kesetaraan gender di tempat kerja, dan menegakkan hukum anti-diskriminasi. Pemerintah juga dapat memberikan subsidi, bantuan sosial, serta menerapkan pajak progresif. Selain itu, pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil melalui UMKM dan koperasi juga sangat penting. Kesimpulannya, pendapatan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor ekonomi dan sosial. Ketimpangan pendapat dan diskriminasi dapat menyebabkan masalah sosial dan ekonomi yang serius. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan dan usaha bersama untuk menciptakan keadilan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. That's all for my presentation. Thank you very much for your attention. If you have any question, I will be happy to answer them.